Agama Islam ini telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Agama Islam yang Nabi Muhammad bawa ini lebih istimewa dibandingkan dengan agama-agama terdahulu. Kenapa? Karena Islam adalah ajaran yang bisa diterapkan di setiap masa dan setiap tempat dan di masyarakat manapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul-Nya, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina." Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar sebagai pembenar kitab-kitab terdahulu serta berujian atasnya. Al-Maidah ayat 48. Maksud dari pernyataan Islam itu cocok diterapkan di setiap masa, tempat, dan masyarakat adalah dengan berpegang teguh dengannya tidak akan pernah bertentangan dengan kebaikan umat tersebut di masa kapanpun dan di tempat manapun. Bahkan dengan Islamlah keadaan umat itu akan menjadi baik. Akan tetapi bukanlah yang dimaksud dengan pernyataan Islam itu cocok bagi setiap masa, tempat, dan masyarakat adalah Islam tunduk kepada kemauan setiap masa, tempat, dan masyarakat. Bukan seperti itu, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang. Islam yang dibawa Nabi Muhammad merupakan hidayah yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Allah menurunkan Islam ini secara sempurna dan menyeluruh sehingga tidak ada satu persoalan pun yang menyangkut kehidupan manusia yang tidak diatur, baik terkait dengan akidah, ibadah, sosial masyarakat, dan sebagainya. Begitu juga terkait dengan olahraga atau perlombaan. Tujuan dari suatu olahraga yang telah diketahui pada masa awal kelahiran Islam dengan nama furusia, yakni kepandaian menunggang kuda, adalah untuk memelihara hak, mempertahankannya, dan membelanya. Tujuannya sama sekali bukan untuk mendapatkan harta dan mengumpulkannya, bukan pula untuk popularitas dan kecintaan akan ketenaran, dan juga bukan untuk kemegahan di muka bumi serta kerusakan di dalamnya yang menyertainya. Sesungguhnya, tujuan dari semua jenis olahraga tersebut adalah untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan perjuangan di jalan Allah. Berdasarkan hal itu, olahraga dalam Islam harus dipahami dalam pengertian ini. Jika ada orang yang memahami olahraga selain dari pengertian tersebut, maka ia telah mengeluarkan olahraga dari tujuan yang baik kepada tujuan yang buruk, yaitu permainan yang batil dan perjudian yang dilarang. Dasar hukum mengenai disyariatkannya dan dianjurkannya olahraga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Al-Anfal ayat 60. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Dan olahraga ini bisa menjadi sebuah ibadah yang berpahala. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya summa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Betapa banyak amalan yang berbentuk amalan dunia, kemudian karena niat yang baik berubah menjadi amalan akhirat.